Halo semuanya, selamat siang. Balik lagi bersama kami di Nepal News. Untuk perjalanannya, kami berangkat dari SMAN 1 Cilengsi atau biasa dikenal dengan Nepal. Kami menggunakan Grab mobil ke sana, melewati jalan tol agar cepat sampai ke tempat tujuan. Kami melewati gerbang tol Jatikarya 2 dan gerbang tol Cimanggis 4. Kami berangkat pada pukul 10.30 WIB. Di perjalanan tidak terlalu macet, jadi kami sampai ke lokasi pukul 11.35 WIB. Van, kita mau kemana sih? Gimana sih kamu, Son? Kita kan mau ke Taman Mini. Taman Mini Indonesia Indah. Iyalah, ngomong-ngomong, kamu pernah ke Taman Mini sebelumnya? Ya jelas dong. Kamu tahu nggak kalau di Taman Mini itu ada banyak hal yang menarik dan bisa kita pelajari mengenai kebudayaan Indonesia. Wah, ternyata kamu tahu banyak hal juga ya. Aku jadi nggak sabar nih. Iya, aku juga. Wah, tidak terasa, sekarang kami sudah sampai ke tempat tujuan. Ikuti kami terus yuk. Kami turun di depan pintu masuk 3, lalu kami berjalan bersama menuju ke tempat masuk bagi pejalan kaki. Dan kami juga membeli tiketnya pada tempat tersebut. Ini adalah pintu masuk bagi pejalan kaki. Sekarang kami telah berada di salah satu taman rekreasi yang terdapat banyak keanekaragaman budaya Indonesia di dalamnya. Selain itu, tempat wisata ini menyediakan fasilitas edukatif dan memamerkan peninggalan bersejarah Indonesia loh, teman-teman. Yuk ikutin kita. Sebelum masuk, jangan lupa bayar dulu ya teman-teman. Nah, setelah kita membeli tiket, kita menuju ke bis yang udah disediain oleh Taman Mininya untuk masuk ke dalam. Oke semuanya, jadi sekarang kita lagi ada di bis shuttle. Ngapain nih, Dit? Kita lagi nunggu penumpang-penumpang yang lainnya, habis itu kita jalan muterin Taman Mini ini. Ikutin kita terus ya. Udah sampai waktunya kita turun. Jadi saat ini kita udah ada di dalam taman ini. Dan untuk masuk ke sini tuh kita harus beli tiket masuk dulu. Dimana tiketnya itu harus dibeli secara non tunai. Nah, untuk harganya di sini karena kita nggak pakai kendaraan, jadi untuk satu orangnya memakan biaya 25.000. Dan untuk pakai kendaraan akan dijelaskan oleh Adnan. Nah, jadi untuk kendaraan sendiri, kalau misalnya kita pakai motor, akan kena biaya sebesar 15.000. Tapi kalau misalnya kita pakai mobil, kita akan kena biaya sebesar 35.000. Sekarang kita mau masuk ke Museum Indonesia, ya kan Advan? Iya, benar sekali. Oke, jadi sekarang kita udah mau masuk ke Museum Indonesia. Bisa teman-teman lihat di sebelah sana itu benar-benar padat banget, banyak sekali pengunjung-pengunjung yang berkunjung ke Taman Mini Indonesia pada hari Sabtu ini. Oke, sekarang kita langsung masuk aja yuk. Sekarang ini kita akan
akan menjelajahi Museum Indonesia. Ikuti yuk. Di sini petugasnya memberitahu kepada kami hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat berada di dalam Museum Indonesia. Halo teman-teman, jadi kita di sini udah di dalam Museum Indonesia. Jadi isinya kayak peninggalan-peninggalan sejarah Indonesia itu dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Di sini pasti ada alat musiknya atau pakaiannya. Nah, di sini ada sitar, alat musik juga. Di sini juga ada rebab, terus ada seruling, ada tahuri, ada sape, dan ada tifa di sini teman-teman. Ya, masih banyak lagi yang lain-lainnya. Museum Indonesia adalah sebuah tempat untuk menggali perjalanan dan pencapaian budaya bangsa sejak masa lalu. Museum Indonesia ini diresmikan tepat pada peringatan 5 tahun berdirinya Taman Mini Indonesia Indah tahun 1980. Museum ini merupakan gagasan dari Ibu Tien Soeharto dengan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Baik teman-teman, jadi kita sekarang udah di dalam museum nasionalnya yang bagian topeng-topeng. Bisa teman-teman lihat di sini banyak berbagai topeng dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, biasanya itu digunain buat kayak kepercayaan spiritual dari berbagai daerah dan juga untuk acara-acara kedaerahan sesuai yang dianut oleh daerah tersebut masing-masing. Biasanya itu tuh bisa menggambarkan sebagai dewa, roh, leluhur, dan segala macam sesuai apa daerah tersebut menganutinya sebagai gimana. Jadi kita sekarang akan masuk ke lantai 2 dari Museum Indonesia. Ayo ikuti kita. Oke, sekarang kita udah ada di lantai 2 Museum Indonesia. Nah, di lantai 2 ini terdapat banyak banget kain tenun yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia nih. Terus di sini di tengah-tengahnya juga dipajang ada beberapa pakaian adat yang terbuat dari kain-kain tenun yang dari Indonesia. Pada saat itu, Ibu Negara menghimbau dan menggerakkan hati masyarakat agar menyerahkan berbagai benda-benda budaya unggulan dari semua daerah untuk menjadi koleksi Museum Indonesia. Jadi, di lantai 3 ini berisikan mengenai informasi tentang transformasi berbudaya ibu kota negara. Jadi di sini ada banyak sekali informasi-informasi mengenai seperti penahapan pembangunan ibu kota Nusantara, pembagian wilayah perencanaan, dan lebih banyak lagi mengenai seputar ibu kota negara di Indonesia. Dan di sini juga ada miniatur tentang lambang dari ibu kota negara kita yang baru atau di IKN. Protokol kesehatan. Oh iya. Jadi kita sekarang di sini lagi berjalan-jalan untuk ke tempat selanjutnya. Sekarang kita udah berada di salah satu tempat yang isinya itu adalah rumah adat daerah Bengkulu. Bisa teman-teman lihat ini adalah salah satu contoh bentuk rumah adat Bengkulu ya teman-teman. Rumah Bubungan 5 adalah nama rumah adat dari Provinsi Bengkulu. Rumah ini memiliki model seperti rumah panggung yang ditopang oleh beberapa tiang penopang. Rumah ini bukanlah rumah tinggal seperti pada umumnya. Biasanya, rumah ini digunakan untuk acara adat masyarakat Bengkulu. Sekarang kita sudah berada di kawasan Sulawesi Tengah. Yuk ikuti perjalanan kita.
Oke, jadi yang pertama ini ada rumah adat Banua Oge atau biasa disebut rumah adat Sauraja. Rumah adat ini adalah salah satu rumah adat yang ada di Indonesia yang berasal dari Kelurahan Klere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Bangunan ini adalah bangunan berkonstruksi kayu dengan panduan arsitektur Bugis dan Kaili. Pertama kali didirikan oleh Raja Palu, Jokodi, pas sekitar tahun 1892. Nah, di sini juga ada rumah adat Tambi dari Sulawesi Tengah. Selain rumah adat Sauraja, di sini juga ada rumah adat Tambi atau rumah tradisional dari Tampo, daerah Lore, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Rumah adat ini berbentuk panggung yang atapnya sekaligus berguna sebagai dinding. Nah, sekarang kita sudah berada di salah satu wilayah yang ikonik di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Di sini kita sudah berada di Danau Archipelago yang merupakan jantung dari Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan miniatur pulau-pulau di Indonesia. Dapat dilihat di sini banyak sekali pulau-pulau yang berjajar yang merupakan pulau dari Nusantara. Teman-teman, jadi sekarang kita berada di salah satu rumah adat, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Tetapi kita tidak bisa untuk meliput lebih dalam lagi, karena bisa teman-teman lihat di dalam ini lagi sepertinya ada acara. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam untuk meliput lebih dalam lagi. Selain sebagai tempat wisata, Taman Mini sering dipakai untuk acara kedaerahan. Sesaat lagi kita akan mewawancarai salah satu orang tua dari peserta sanggar dari Anjungan Bali ini. Tapi karena keterbatasan waktu, sebelumnya kita sudah memperkenalkan diri terlebih dahulu, baru kita lanjut untuk membuat video. Permisi Ibu, selamat siang. Ibu kalau boleh tahu dari daerah mana Ibu? Aku asal dari mana? Aku dari Jawa. Oke, dari Jawa. Kalau boleh tahu atas nama siapa Ibu? Saya dengan Yati. Oke. Ini kebetulan di sini lagi ada kegiatan seperti nari-nari gitu ya Bu? Iya, lagi latihan. Kalau boleh tahu ini lagi latihan buat apa Ibu? Jadi emang latihan dari sanggar sini. Setiap hari Rabu sama Sabtu. Oh, jadi mungkin sanggar-sanggar ini bisa buat nanti tampil-tampil gitu ya Bu? Boleh bisa kayak gitu. Ntar kan ada ujiannya juga. Oh, oke Bu. Kalau boleh tahu ini ada batasan umurnya nggak? Ada batasan umurnya gitu nggak Bu? Anak saya 6 tahun udah bisa masuk. Ada yang 5 tahun lebih kecil lagi. Oh, oke. Ini syarat-syaratnya gimana kalau? Gratis sih Mbak. Datang aja langsung terus lihat. Nanti ketemu sama gurunya, ada 2 guru di sini. Terus ada juga gamelan di sana. Ya udah, nanti tinggal daftar aja. Kalau anak yang mau sih cepet. Berarti ini buat narinya tuh daerah khusus Bali aja atau? Khusus Bali. Nah, Kasih ya Ibu. ya sama-sama. Teman-teman, sekarang kita tahu kalau di sini tuh lagi ada latihan sanggar tari ya. Dan itu tuh narinya itu cuman khusus buat daerah Bali aja, tidak ada batasan umur, dan kecil pun bisa masuk sampai yang umurnya dewasa. Teman-teman, kita sudah berada di Anjungan, Jawa Timur. Di dalamnya terdapat panggung dan banyak alat musik tradisional, contohnya gamelan. Oke, selanjutnya di sini kita udah ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana di sini ada rumah adat tradisional yang biasa disebut dengan rumah adat Joglo. Rumah adat ini dibangun dengan ukuran yang cukup besar, di mana pada setiap sisinya menggunakan material kayu. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh rumah Joglo yaitu memiliki blandar tumpang sari dan terlihat melebar ke atas.
teman-teman, kita sudah sampai di Anjungan Papua nih. Penasaran? Yuk ikuti kami. Di lokasi ini cukup ramai pengunjung. Terdapat banyak turis yang berkunjung karena banyak tempat untuk berfoto di sini. Dan kita sudah sampai di kampung suku Dani. Di dalamnya terdapat rumah Honai, merupakan rumah tradisional masyarakat Papua, Pegunungan dan Papua Tengah, khususnya suku Dani. Rumah Honai berbentuk bulat, sederhana dengan pintu kecil dan tidak dilengkapi jendela. Dan di sebelahnya terdapat seperti kandang berisi hewan babi berupa bangunan berbentuk 4 persegi, panjang yang bentuknya hampir sama dengan hunu. Baik teman-teman, tadi kita sudah mengeksplor berbagai rumah adat atau anjungan yang ada di Taman Mini. Sekarang kami akan menuju ke depan museum lagi, karena pada pukul 16.00 akan ada acara akhir pekan yang berisi penampilan tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Halo semuanya. Nah, sekarang kita udah ada di depan Museum Indonesia dan di sini akan diselenggarakan acara ragam tari. Ayo kita lihat. Nah, kalau gitu kita langsung aja nih. Kita di sini ada apa sih, Kak Nana? Wah, ini ada datang. Selamat datang di acara pasti dari budaya Nusantara. Sebuah Penampilan pertama ini adalah dari Kalimantan Timur, yaitu Tari Gong. Tari Gong adalah tarian tradisional suku Dayak di Kalimantan Timur yang menggunakan gong sebagai media menarinya. Nama Tari Gong berasal dari properti yang digunakan dalam menari. Tari ini biasanya dipertunjukkan pada saat upacara penyambutan tamu agung atau upacara menyambut kelahiran seorang bayi kepala suku. Tari Gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benuak dan suku Dayak Tanjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung, baik sebagai wisatawan, investor, atau para tamu yang dihormati. Selanjutnya adalah tarian yang berasal dari Sumatera Utara. Tari tongkat panaluan adalah sebuah tongkat yang bersifat magis dan terbuat dari kayu yang telah diukir dengan gambar kepala manusia dan binatang. Panjang tongkat tersebut diperkirakan lebih kurang 2 meter. Dalam suku Batak, tongkat panaluan dipakai oleh para datu dalam upacara ritus, dan tongkat ini dipakai para datu dengan tarian tortor yang diiringi gondang sabangunan. Selamat sore Kak. Sore. Perkenalkan, saya Felicia dari salah satu murid SMA Negeri 1 Cilengsi. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu pengunjung di Taman Mini Indonesia Indah. Sebelumnya izin boleh kenalan nama kakak siapa? Nama aku Maudi. Kakak
Kakak berasal dari mana, Kak? Aku dari Jakarta Selatan. Oh, oke, Kak. Kakak udah berapa kali ke Taman Mini? Apakah ini baru pertama kali atau gimana, Kak? Udah beberapa kali sih. Ini emang sering datang event aja. Oh, tujuan Kakak datang hari ini ingin rekreasi bersama teman-teman, keluarga atau mau gimana, Kak? Oh, aku briefing sih sebenarnya karena besok akan ada event. Kalau boleh tahu, kira-kira besok ada event apa aja nih, Kak, di Taman Mini ini, Kak? Besok ada family gathering dari BPKH. Itu acara keluarga sih dari perusahaan. Oke. Menurut Kakak gimana kesan Kakak di Taman Mini ini? Kayak seru, menyenangkan atau gimana, Kak? Oke, kalau untuk sekarang tuh Taman Mini udah keren banget ya, udah bagus banget habis direvitalisasi gitu kan. Makin banyak hiburan-hiburan gitu. Cukup bagus sih untuk liburan bersama keluarga. Setuju sih, Kak, sekarang udah makin bagus banget ya, udah indah banget sekarang, banyak rumah-rumah dan segala macam. Mungkin cukup sekian aja, Kak, wawancara singkat dari saya. Makasih banyak ya, Kak, atas waktunya. Terima kasih. Jadi kita sudah menjelajah sebagian besar dari Taman Mini. Gimana perasaannya, Adven? Seru banget ya. Nixon gimana? Parah, seru banget. Nah, Didit? Seru banget. Ya, di dalam luas banget, kita puas banget keliling. Dan mukain Nixon sampai capek gitu. Sebentar lagi kita akan masuk ke pintu keluar ya, teman-teman. Ya, jadi kita mau pulang dulu ya. Udah. Kami keluar dari pintu masuk Taman Mini pada pukul 17.00 atau jam 5 sore. Lalu saat di tengah-tengah perjalanan, hujan turun dengan deras. Demikian vlog berita tentang eksplorasi Taman Mini Indonesia Indah yang telah kami buat. Saya Tento Santo Andromeda. Saya Felicia Retakoni. Saya Rikson Yosia Jero Surupati. Saya Didit Mirza. Kami Dari kelas 1 mengucapkan terima kasih telah menonton.